Selamat siang Ibu Gisel. Siang Ibu. Ya baik Ibu, kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Saat ini adalah umpan balik atas pelaksanaan observasi tadi. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya senang hari ini Bu, karena dengan adanya ini Bu bisa meningkatkan kinerja saya sebagai seorang guru. Oke, berarti Ibu senang ya, sudah melaksanakan pembelajaran tadi. Kira-kira pada bagian mana yang Ibu merasa bahwa pembelajaran Ibu itu sudah baik? Kalau menurut saya Bu, artinya sudah maksimal Kak Ibu? Ya, sesuai intinya pada saat pembelajaran tadi itu Ibu merasa bahwa sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Gitu. Ya, dalam pembelajaran Ibu biasanya saya menggunakan LKPD yang sebagai acuan saya Bu. Ya. Jadi dari situ saya bisa mengetahui capaian pembelajaran siswa. Berarti dengan mereka melakukan presentasi, tanya jawab, dari situ saya rasa pembelajaran saya bisa mengambil kesimpulan ya Bu. iya. Mereka bisa, kalau mereka sudah bersosialisasi atau bertanya jawab itu mereka sudah menguasai materi ya Bu. Oke. Ya. Jika saya punya rentang 1 sampai 10, 1 ini adalah skala di mana masih jauh. Ya. Jauh dari tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Sedangkan 10 itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Kira-kira Ibu sekarang berada di skala berapa? Sesuai dengan pembelajaran tadi. Kalau menurut saya Bu ya, kayaknya 8 ya. Iya. Oke. Ya, ada keinginan Ibu untuk sampai 10? Ada Bu. Kira-kira mungkin Ibu bisa gambarkan apa yang menurut Ibu masih harus diperbaiki sehingga Ibu masih ada di skala 8. Kemudian bagaimana cara untuk bisa sampai Ibu ada di skala 10? Ya Ibu, jadi setelah saya mengevaluasi, jadi memang Ibu dalam setiap pembelajaran itu ada yang tidak sempurna ya Bu ya, pasti ada kekurangannya. Jadi salah satu kendala yang paling sering saya alami itu ketika saya membagi kelompok secara heterogen, selalu saja ada siswa yang kurang aktif. Jadi siswa yang kurang aktif artinya ini Bu, dia kurang fasih dalam berbicara. Jadi ketika disuruh presentasi, mungkin saja dia tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Jadi dari situ saya tidak mengetahui apakah dia paham atau tidak. Jadi mungkin saja saya sebagai pendamping di dalam kelas bisa bertanya langsung, mungkin ada masalah apa, si siswa ini mengalami masalah di lingkungan sekolah kah, atau mungkin karena tidak cocok dengan teman sekelompoknya, atau mungkin ada masalah keluarga. Kalaupun hal itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya diskusikan dengan wali kelas atau bisa juga dengan kepala sekolah sebagai atas saya. Oke. Berarti setelah pembelajaran kemarin kita memang lihat ada di kalau tidak salah 2 kelompok ya Ibu ya. Iya. Dan kelihatan ada 1-2 siswa yang memang kurang aktif seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa mereka kurang aktif dalam mengungkapkan pendapat, kemudian dalam berdiskusi dalam kelompoknya juga tidak bisa mengemukakan pendapat ya Ibu ya. Kira-kira Ibu mungkin Ibu punya suatu solusi atau cara tersendiri atau strategi yang mungkin bisa Ibu gunakan supaya dalam pembelajaran selanjutnya mereka itu bisa aktif. Kira-kira mungkin bagaimana? Kalau menurut saya itu ya bagus sekali dengan adanya kita sudah masuk di dalam kurikulum merdeka. Ya. Artinya pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Jadi sudah sering saya gunakan metode yang berbasis masalah dan berbasis proyek. Ya. Jadi dengan saya lihat seperti ini, jadi metode yang saya gunakan selama ini artinya pembagian kelompok, presentasi. Saya bisa mencoba yang kontekstual, yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, mereka bisa terjun langsung. Ya, itu kan sampai dari situ juga bisa lihat siswa yang tidak aktif bisa saja dia lebih menyukai. Juga itu yang pertama Ibu. Mungkin saya bisa mengganti metode satu, mencoba metode-metode yang lain. Ya. Yang kedua, sebelum masuk ke dalam pembelajaran itu saya melakukan asesmen. Jadi dalam kurikulum merdeka itu Ibu, itu yang saya tahu, khususnya asesmen itu sama dengan penilaian. Ya. Asesmen itu kan ada 3. Jadi ada asesmen awal, asesmen pertengahan, dan asesmen akhir. Jadi asesmen awal itu artinya kita memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi ya. Jadi mereka sudah ada gambaran, kita bisa masuk ke materi itu.
Terus yang kalau asesmen yang pertengahan, artinya kita membagi mereka dalam diskusi kelompok, membagi mereka dalam LKPD, mereka presentasi, itu namanya asesmen pertengahan. Kalau asesmen akhir kita menarik kesimpulan bersama-sama. Jadi saya akan ambil metode tipe belajarnya seperti apa. Bisa juga saya menggunakan modelnya itu berbasis masalah. Jadi kalau berbasis project ini kadang anak-anak biasanya berbasis project itu bisa menghasilkan, bisa mengeluarkan juga banyak uang ya Bu ya. Bisa juga kan kadang butuh praktik itu biasanya ada uang juga Bu ya. Kalau mungkin kita mau praktik ini pasti ya namanya ini. Kalau yang berbasis masalah kita lihat masalah-masalah sekitar, kita memecahkan masalah-masalah sekitar yang terkait dengan topik. Masalah kan kemarin itu kan mengajar tentang jelaskan tentang manfaat vitamin-vitamin ya Bu. Ya. Oh ini vitamin sayur ini vitaminnya ini, kandungannya ini. Terus ada yang bertanya, Ibu Guru Gisel ini kata Ibu sayur itu mengandung banyak vitamin. Lalu kenapa bapak saya itu yang sakit stroke itu ketika ke dokter disuruh ini tidak boleh terlalu banyak konsumsi sayur kasbi ya Ibu ya. Sebenarnya kasbi itu sebutannya dalam singkong. Tapi mereka sudah familiar dengan kata kasbi. Nah, tidak boleh konsumsi banyak ini. Itu kenapa? Kata itu banyak manfaatnya. Ya, tugas saya sebagai pembimbing saya meluruskan saja Bu. Saya tidak boleh menjelaskan begini. Nanti mereka cari tahu sendiri. Itu kan berbasis masalah. Mereka mengaitkan masalah sekitar dengan topik yang ada. Jadi itu ya Bu. Oke. Berarti yang ingin Ibu rencanakan, mungkin saya bisa rangkum bahwa Ibu ingin agar supaya anak-anak yang tadi itu berapa anak itu ya, berapa anak yang tidak aktif itu mungkin dengan cara pertama Ibu mau membuat pembelajaran berikutnya itu berbasis kontekstual, artinya pembelajaran yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari ya. Jadi Ibu mengambil contoh atau seperti tadi Ibu bilang pembelajaran berbasis masalah itu memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini juga Ibu bilang mungkin Ibu ingin menggunakan kalau tidak pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah. Nah di sini kan ada dua poin. Kira-kira Ibu dari dua ide tadi, kira-kira mana yang menurut Ibu prioritas untuk segera Ibu laksanakan? Ya Ibu, kalau menurut saya berbasis proyek ini sudah saya bisa lakukan ya Ibu. Ya. Ya, saya ingin mereka masih berpikir kritis. Ya. Artinya mereka masalah-masalah sudah banyak ya. Bagaimana cara kita memecahkannya? Nah, itu saya sebagai pembimbing saya akan menuntun mereka. Ketika mereka bertanya untuk yang Ibu ini, ya saya fungsinya saya sebagai pembimbing, saya mengarahkan. Itu tugasnya saya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa ide Ibu yang akan segera Ibu lakukan dalam pembelajaran selanjutnya adalah Ibu akan merumuskan RPP dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah. Ya. Kira-kira Ibu kapan bisa saya untuk dapatkan RPP-nya? Ya ini besok hari Sabtu ya Bu. Saya nggak punya jam besok. Kalau hari Rabu bisa ya. Oke, karena berarti itu pas jam IPA ya. Minggu depan ya Ibu ya. Berarti minggu depan nanti kita akan sebelum masuk pada percakapan praobservasi Ibu bisa kumpulkan RPP-nya yang sudah Ibu buat berdasarkan pembelajaran berbasis masalah tadi dengan menggunakan model pembelajaran itu. Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ini anak-anak semua bisa aktif dalam pembelajaran ya. Berarti mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit tentang rincian kegiatannya nanti seperti apa, mungkin yang sudah Ibu ada di gambaran Ibu, kira-kira seperti apa untuk kegiatan pembelajaran berbasis masalah yang mungkin mulai awalnya seperti apa, kemudian nanti pada saat pembagian kegiatan intinya nanti siswa seperti apa, melakukan apa gitu. Ya Ibu, kalau untuk minggu depan yang ada dalam pemikiran saya itu, jadi materi ini sudah saya laksanakan ya, materi energi. Ya. Jadi mungkin saja awal saya masuk yang pertama ya salah pembuka. Ya, pendahuluan ya Ibu ya. Pendahuluan yang pertama kita mengecek kehadiran. Tuh jangan lupa kita berdoa dulu ya Bu ya. Memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran. Terus mengamalkan profil Pancasila. Biasanya itu yang sering saya lakukan, menyanyikan lagu yang bersifat nasionalisme. Terus yang kedua melakukan ini Pancasila Bu. Setelah itu masuk di kegiatan inti. Kegiatan inti itu Bu, bisa saja saya bagi mereka dalam bentuk kelompok. Bagi mereka dalam
pembagian kelompok. Ya. Bagi dalam bentuk kelompok di dalam IAT mereka sudah tahu ya, bagi kelompok secara heterogen ya Bu. Jadi maksudnya itu supaya mereka tidak membedakan mereka ya, laki atau perempuan ya sama tergabung dalam situ. Itu yang pertama, untuk bisa mereka bisa bersosialisasi ya Bu. Nah, terus mereka terjun langsung. Ya, coba kamu temukan masalah di lingkungan sekitar. Jadi tiga masalah yang paling banyak di sini kan sampah. Berarti Ibu akan mencoba untuk ya. Membawa anak-anak keluar mungkin ya. Perhatikan. Iya. Karena kalau kita hanya jelas secara teori, akhirnya sudah hanya sampah. Kita langsung terjun langsung. Ayo kita keluar. Yang penting sudah bagi secara kelompok. Dia bertanggung jawab. Kau yang kelompok ini, kau temukan ini. Yang penting saya kasih. Ya coba kamu amati sampah-sampah di sekitar kamu. Kira-kira yang sampah-sampah yang kamu buang ini bagaimana? Ini posisinya kamu ini mengganggu tidak? Jadi saya jelaskan apa yang saya mau paparkan. Nah, nanti mereka terjun langsung. Mungkin rencananya seperti itu ya Ibu setelah ya. itu sudah mungkin mereka sudah sekitar, saya kasih mereka mungkin waktu 30 menit lah. Ini luas ya, jadi mungkin ada saja yang mau mendiskusikan, bagusnya ada mungkin 5 kelompok di sudut sana. Setelah itu kami bisa menarik kesimpulan sama-sama. Jadi mudah-mudahan pemikiran sama. Berarti nanti Ibu mencoba untuk mengarahkan anak-anak untuk mengamati ya lingkungan sekitar dengan topik sampah ya Ibu ya. Kemudian dari itu Ibu menjadi masalah ya, masalah untuk mereka selesaikan, kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk pemecahan masalah gitu ya. Apakah sampah yang banyak ini kita harus bagaimana sampah yang sebanyak ini kita bisa, apakah hanya selesaikan dengan daur ulang saja, atau kita jangan buang sampah sembarangan? Kenapa sampah ini setiap hari sudah ini tapi masih tetap juga menumpuk? Apa penyebabnya? Itu artinya melatih mereka berpikir kritis. Penyebabnya dari siapa sebenarnya? Dan sebenarnya mereka berpikir, ini mungkin saja saya sendiri yang penyebabnya adalah dari dirinya saya atau begini. Nanti biar kenal saja, karena mereka berpendapat ini kan banyak ya Bu ya. Dari situ kita bisa rangkulkan pendapat-pendapat mereka, silakan luruskan. Berarti Ibu akan mencoba untuk pembelajaran ini, Ibu menghadapkan anak-anak dengan masalah terkait sampah, kemudian dari sini anak-anak akan Ibu melakukan refleksi ya, refleksi anak-anak kenapa sampah bisa banyak seperti itu, apakah karena hanya 1-2 orang saja pelakunya atau mungkin ada beberapa orang yang sering membuang sampah tanpa sadar ke tempat sampah. Kemudian bagaimana cara mereka untuk memperlakukan, maksudnya sampah-sampah ini apakah dibakar saja atau bisa didaur ulang dan sebagainya ya Bu ya. Dan sampah itu juga bisa ada manfaat lain. Apakah selain dia sampah ini mungkin hanya untuk ya sudah kita bersihkan, kita bakar, apakah dia ada manfaat lain? Atau ini bagus juga, bisa ini kayaknya cocok Ibu untuk jadi hiasan, bisa juga atau Ibu? Berarti dengan secara langsung Ibu mencoba untuk melatih anak-anak berpikir kritis, menggunakan bahan sampah mungkin bisa untuk seperti yang tadi Ibu katakan, bisa untuk didaur ulang. Karena kebetulan kemarin saya ada pesan kan bilang mereka, coba kalian bikinkan bunga dari ini. Ibu, kami mau cari sampah di mana? Ini sampah-sampah ini baru ini, saya kelompok ini rumahnya terlalu berjauhan. Ya udah, tidak perlu, namanya kita mengerjakan tidak harus di rumah, kita kerjakan di sekolah. Sampah ini banyak di sekolah. Dan saya rasa sampah ini bukan hanya masalah di sekolah kita, ini sudah menjadi hal umum ini. Di Indonesia sampah ini bukan hal baru lagi. Sebenarnya bisa bagus. Berarti secara tidak langsung Ibu mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian bisa menggunakan sampah tadi baik itu untuk kerajinan tangan ataupun yang lainnya untuk keperluan daur ulang. Oke Ibu, berarti saya tunggu nanti untuk RPP-nya Ibu. Siap ya, saya sudah mempersiapkan itu. Iya. Berarti setelah Ibu mengumpulkan RPP-nya, kita akan masuk ke dalam percakapan observasi lagi. Kemudian kita akan melakukan observasi di kelas. Siap ya. Demikian Ibu, terima kasih atas saya memberikan apresiasi karena Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya harap Ibu terus meningkatkan profesional Ibu di kelas ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.